Saudara-saudara yang berbahagia, semangat pagi, dan tentunya kembali kita ikuti beberapa YouTube saya terkaitan dengan pendidikan karakter. Nah, inilah kawan-kawan sekalian yang akan saya tampilkan, dan tentu saya ucapkan terima kasih sudah melihat channel saya. Pribadi yang magnetis, ya, pribadi yang magnetis itu apa? Jadi bagaimana kita menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian yang magnetis, yang punya daya tarik yang tinggi. Tentunya di samping prestasi punya personality trait atau karakter manusia yang luar biasa. Ini yang akan saya tampilkan kepada saudara-saudara nantinya, bagaimana kita itu menjadi pribadi yang magnetis, ya, saudara-saudara sekalian. Ini slide yang akan saya unggah untuk saudara-saudara agar saudara-saudara bisa menikmati dengan slide ini. Dengan slide ini nanti akan kita bahas tahapan-tahapan atau apa saja yang akan menjadi support Anda untuk menjadi pribadi yang magnetis. Seperti biasanya saya akan menyampaikan disclaimer bahwa gambar, visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya, tapi melainkan unduhan dari dunia maya. Artinya jangan sampai saya dikatakan pencuri gambar-gambar seseorang. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah sekedar apologize saya kepada kreator-kreator gambar yang begitu bagus sehingga bisa menghiasi slide saya. Nah, ini ada kata-kata together. Ada homosum homaninil a mialianum putu. Artinya bahwa saya adalah manusia dan tidak ada manusia lain yang terpisah dari saya. Artinya bahwa ini adalah pernyataan bijak dari seorang orang yang menyatakan eksistensi dirinya karena ada orang lain di luar kita. Jadi kita ada self image kita, tapi image others juga diperhatikan. Jadi orang yang demikian akan menjadi magnetis kalau dirinya sudah mereduksi ego-ego yang ada di dalam dirinya. Saudara mahasiswa yang sedang memprogram pendidikan karakter, strategi kita nanti kita sebut dengan strategi untuk mencapai pribadi magnetis itu ada AIDDAS, ya. Ini adalah attention, kemudian interesting, D-nya adalah desire, D yang satunya adalah decision, kemudian A-nya adalah kalau sudah atensi ini adalah action, kemudian S-nya adalah satisfaction. Pertama kita bahas attention. Apa? Atensi itu adalah suatu kesungguhan dalam bentuk perhatian yang sungguh-sungguh. Itulah yang diterminkan oleh manusia sebagai atensi seseorang. Nah, ini ada gambaran, tulisannya begini. Dia perhatian ke Anda. Jadi ada orang yang perhatian ke Anda. Belum tentu dia suka. Artinya orang yang perhatian kepada kita saja belum tentu suka, apalagi kalau kita tidak perhatian kepada seorang orang. Artinya tulisan ini sangat bijak bahwa orang yang perhatian pada kita belum tentu menyintai kita, apalagi orang yang tanpa perhatian kepada kita. Tentu tidak ada cinta yang mengalir, sayang yang memberikan bayangan-bayangan dalam arti sebenarnya untuk memberikan kasihnya kepada kita. Nah, mari kita bangun saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memiliki atensi, perhatian. Hadirkan atensi itu di suatu situasi yang ekstrim. Artinya apa? Jadi kalau ada orang yang sedang susah, super galau, ya gitu ya, itu hadir kita di sana untuk memberikan perhatian, memberikan sentuhan hatinya kepada mereka, maka mereka akan bangkit dan memiliki semangat. Itulah yang dipentingkan, kita harus hadir di suatu ekstrim. Suatu misal ada orang yang sedang bersusah karena ada keluarganya yang sedang duka, kemudian kita hadir. Itu adalah situasi ekstrim yang sangat diperlukan, situasi yang memerlukan kehadiran kita dalam bentuk atensi atau perhatian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ada suatu kata-kata, katakan dengan bunga. Bunga memang mewakili suatu atensi. Oleh karenanya kita juga bisa mewakili apa saja yang diwakilkan kepada benda apapun untuk hati kita kepada orang lain. Katakanlah dengan bunga.
Baik saudara-saudara sekalian yang berbahagia, interesting adalah buah ketertarikan. Kita adalah interest, jadi ketertarikan kita kepada sesuatu. Jadi, nah, kalau kita punya interesting pada sesuatu, itu akan membuat kita memiliki fokus di dalam suatu aktivitas, dan kita memiliki keunggulan dengan yang lain karena kita memiliki interest. Jadi perhatian, orang perhatian pada sesuatu kegiatan, orang perhatian kepada apapun, ini akan membuat dirinya menjadi utuh dan unggul. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian desire. What is you desire? What it is? Apa yang menjadi desire adalah sebuah hasrat. Tanpa hasrat orang tidak bisa melakukan apa-apa. Hasrat itu penting. Itulah hasrat akan mengantarkan keberhasilan. Karena hasrat adalah start dari sebuah keberhasilan. Ini seperti yang dikatakan, semua prestasi berangkat dari hasrat. Sekali lagi, semua prestasi berangkat dari hasrat. The starting point of all achievement is desire, kata Napoleon Hill. Itulah start, go kita. Kalau kita punya niatan, kalau kita punya suatu hasrat, maka niatan apapun, ketakutan apapun akan bisa kita atasi, akan bisa kita hadapi. Desire, sekali lagi, adalah sebuah hasrat yang tertanam pada diri kita. Decision adalah kemampuan seorang yang mengambil keputusan. Seorang yang memiliki pribadi magnetik akan bisa mengambil suatu keputusan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya keputusan kita itu bisa diputuskan dengan cermat dan hebat? Manakala kita penuh dengan informasi. Kita bisa memutuskan sesuatu dengan baik kalau informasi kita genap, utuh, dan banyak, dan penuh varian informasi. Tanpa informasi, maka keputusan yang kita ambil akan menjadi sebuah keputusan yang tidak memiliki daya atau kekuatan yang terpercaya. Artinya adalah tidak terpercaya atau mungkin meragukan, yang disebut dengan kalau kita berbicara, wah, keputusannya tidak memiliki nilai kredibilitas yang tinggi, tidak memiliki validitas yang hebat. Itulah oleh karena penuhilah informasi yang banyak. Diri kita penuhilah informasi yang sangat luar biasa. Action adalah suatu tindakan, adalah tindakan yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh, ada istilah NATO, ya, not action talk only, tanpa aktivitas tapi bicara saja. Ingat bahwa bicara itu adalah diperbolehkan, tetapi aksi yang sangat luar biasa itulah yang harus dikedepankan. Saudara-saudara yang berbahagia, sekarang adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang mampu menggerakkan semangat dengan action kita. Pertama adalah kita harus punya hobi. Yang kedua adalah penuhi dengan informasi. Hobi dan informasi adalah penggerak semangat kita. Yang terakhir adalah satisfaction, adalah kepuasan. Kepuasan tidak mungkin dibangun seketika itu. Kepuasan dibangun seperti tahapan fisik dari 0 derajat ke 100 derajat. Dari bentuk yang muram sampai menjadi suatu tawa yang lepas. Itulah yang disebut dengan satisfaction. Bagaimana Anda memberikan rasa kepuasan kepada orang lain. Berteman tidak boleh ada cacat. Kemudian berkawan tidak boleh ada saling salah pengertian. Kendati pun salah pengertian itu kerap kali terjadi, namun bagaimana kita menguranginya. Itulah saudara-saudaraku, para mahasiswa yang berbahagia. Selebihnya saya mohon saudara-saudaraku untuk mencari di Google atau melakukan googling untuk mencari bagaimana menjadi pribadi yang magnetik. Terima kasih perhatiannya saudara-saudara, dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan akan memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan saudara-saudara sekalian. Dan tentu saya kembali mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian.
Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadikan saudara-saudara pribadi-pribadi yang magnetik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.